Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Siti Nurhalifa. NIM saya 241200241. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Kyai Haji Ruhyat Cipasung. Di dalam video ini saya akan meng-share atau membagikan materi tentang ilmu alamiah dasar, yang mana saya akan membawa dua pembahasan dari materi ilmu alamiah dasar. Yang pertama yaitu tentang perkembangan pola pikir manusia, yang kedua yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang perkembangan pola pikir manusia. Di dalam ilmu alamiah dasar, perkembangan pola pikir manusia ada berdasarkan waktu dan ada juga berdasarkan individu manusia. Yang pertama yaitu berdasarkan waktu. Dalam perjalanan waktu, pola pikir manusia itu akan berkembang sesuai zamannya. Yang awalnya tidak tahu teknologi menjadi tahu teknologi, bahkan kegunaannya. Nah, seperti yang kita ketahui, sebelum manusia terjun ke dunia teknologi, manusia itu berada pada zaman prasejarah, di mana pada zaman ini manusia berfokus pada insting dan kebutuhan primer, seperti berburu, mengumpulkan makanan, dan bertahan hidup. Setelah adanya zaman prasejarah, datanglah zaman kuno, di mana pada zaman ini manusia mulai berkembang pada hal kebudayaan, politik, dan agama. Pada zaman ini juga manusia dipengaruhi oleh ajaran gereja dan pengaruh dunia yang teokratis. Setelah datangnya zaman kuno, datanglah abad pencerahan dan revolusi industri, di mana pada zaman ini manusia didominasi pemikiran rasional, empiris, dan ilmiah. Selain itu, perkembangan pola pikir manusia dapat dilihat dari beberapa tahapan seperti yang disebutkan dalam teori Auguste Comte yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap teologis. Pada tahap ini, manusia berpikir bahwa semua benda yang ada di sekitarnya itu memiliki jiwa dan ada kekuatan di luar kemampuan manusia. Manusia pada tahap ini mempercayai mitos, animisme, dan dinamisme. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap metafisik. Pada tahap ini, manusia meyakini bahwa setiap gejala kejadian yang terjadi itu mempunyai kekuatan tertentu yang melatar belakanginya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap ilmiah. Pada tahap ini, manusia mulai berpikir secara ilmiah dan mengenal ilmu pengetahuan. Nah, pada tahap ini juga manusia mulai menggunakan metode ilmiah secara terstruktur dan efektif guna menelaah segala sesuatu. Nah, lanjut, perkembangan pola pikir manusia berdasarkan individu manusia, yang mana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu usia. Semakin bertambahnya usia, daya tangkap dan pola pikir manusia semakin berkembang. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Pola pikir manusia bisa dipengaruhi dari faktor lingkungan, baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, dan sistem kepercayaan. Yang ketiga yaitu faktor pengalaman. Dengan adanya pengalaman yang dialami oleh manusia juga dapat memengaruhi pola pikirnya. Yang keempat yaitu kebiasaan. Dengan adanya kebiasaan keluarga ataupun ada didikan sejak kecil dapat memengaruhi pola pikir manusia. Yang kelima yaitu konsumsi media. Konten yang dikonsumsi setiap hari seperti membaca buku dapat memengaruhi pola pikir manusia juga. Baik, kita pindah ke pembahasan yang kedua sekaligus pembahasan yang terakhir yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Di dalam ilmu alamiah dasar, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7. Yang pertama yaitu bernapas. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen dari lingkungannya. Nah, oksigen tersebut digunakan untuk membakar bahan makanan di dalam tubuh sehingga menghasilkan energi. Kemudian yang kedua yaitu memerlukan nutrisi seperti makan dan minum. Makanan sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup. Untuk mendapatkan energi, membangun tubuh, mengganti sel-sel atau bagian tubuh yang rusak. Yang ketiga yaitu peka terhadap rangsangan. Manusia peka terhadap rangsangan seperti cahaya, suara, sentuhan, rasa atau bau. Manusia juga mempunyai sistem indera, sistem saraf, sistem hormon, sistem otot yang baik untuk mendeteksi rangsangan. Yang keempat yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat sisa dihasilkan dari proses metabolisme di dalam tubuh. Di dalam tubuh
dan dikeluarkan melalui ekskresi. Zat yang dikeluarkan tersebut berupa uap air yang dikeluarkan melalui udara pernapasan, kemudian urin yang diproduksi oleh ginjal dan dikeluarkan melalui proses buang air kecil. Kemudian yang terakhir itu keringat yang dihasilkan melalui pori-pori kulit. Kemudian yang kelima yaitu bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh itu lebih ke perubahan fisik yang bersifat kuantitatif dan terukur serta bisa dilihat oleh kasat mata, seperti pertambahan berat badan, tinggi badan, tumbuhnya gigi, kuku dan rambut yang memanjang. Sedangkan berkembang itu lebih ke peningkatan kemampuan dan fungsi tubuh dan bersifat kualitatif seperti bayi yang belajar tertawa, tengkurap, merangkak, berjalan, ataupun balita yang bisa berbicara, yang mulai bisa berbicara. Kemudian yang keenam itu bergerak. Semua makhluk hidup itu bergerak termasuk tumbuhan, meskipun tumbuhan itu bergeraknya lambat sehingga tidak terlihat. Bergerak pada makhluk hidup itu merupakan perubahan posisi atau perpindahan sebagian tubuh atau seluruh tubuhnya. Nah, gerak ini merupakan reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Kemudian yang terakhir dari ciri-ciri makhluk hidup itu melakukan metabolisme. Metabolisme adalah proses kimiawi yang terjadi pada tubuh makhluk hidup untuk mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Nah, proses ini sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup karena energi yang dihasilkan dibutuhkan untuk beberapa fungsi tubuh seperti bertumbuh, bergerak, dan berkembang. Mungkin sampai di sini saja pembahasan tentang ilmu alamiah dasar. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan pengungkapan kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.